Baik ya Pak. Pak, menarik nih jika kita melihat bagaimana upaya pemerintah ya untuk terus mendorong transformasi digital, tentunya ini juga tidak terlepas dari bagaimana infrastruktur digital di tanah air untuk terus dikembangkan. Nah, mungkin boleh diceritakan bagaimana sebetulnya peran dari Wowrek untuk bisa menjadi pemain utama begitu ya di pembangunan atau infrastruktur digital di tanah air, atau sejauh ini seperti apa perjalanan Wowrek di Indonesia? Ya, jadi Wowrek kita sendiri itu kita sebenarnya ada 4 pilar bisnis. Pilar bisnis yang pertama itu bisnis ya data center dan colocation yang physical, jadi bisa taruh server dan rack di data center dan colocation kami. Pilar kedua itu di bagian cloud dan hosting. Jadi kita yang menyediakan jasa server, jasa jaringan, jasa security, dan pilar ketiga itu jasa managed services kami. Dan menurut saya jasa managed services kami ini jadi sesuatu yang jadi senjata ampuh untuk kita ya, untuk bisa deliver digital infrastructure untuk klien-klien kita di Indonesia ini. Nah, dan pilar keempat setelah managed services itu sekarang dalam semua bisnis kita itu harus ngomongin security. Nah, kita juga bisa deliver managed security infrastructure untuk klien-klien kita, dan juga sekarang AI dan GPU based infrastructure untuk perkembangan AI di digital infrastructure. Baik, menyinggung sedikit terkait dengan security di Indonesia ini tentunya selalu menjadi isu begitu ya. Bagaimana dari Wowrek sendiri melihat ini? Ya, kalau misalnya menurut saya security itu bukan jadi option lagi gitu ya untuk bisnis dan untuk organization. Security itu sangat serius. Kalau misalnya di kita sendiri Wowrek, kita sudah kira-kira 10 tahun di audit dengan SOC 2 audit atau dengan ISO 27001 audit, dan security itu sudah kita train dan kita permit di employee kita di perusahaan gitu. Jadi security itu bukan cuman kayak kita beli satu software package atau bukan lagi pilihan ya? Bukan lagi pilihan, ya betul. Security itu harus dijalankan di setiap employee dan di setiap sisi di dalam perusahaan kita. Baik, membahas mengenai visi misi ya dari Wowrek sendiri, utamanya mungkin untuk jangka panjang ya dalam bisa mendukung ekosistem digital di tanah air. Sejauh ini seperti apa sih visinya? Nah, ini visi ini yang sangat exciting ya untuk saya ya. Soalnya menurut saya perkembangan digital di Indonesia ini mungkin dalam 5 tahun terakhir ini benar-benar sangat exciting. Yang kita bisa lihat sendiri di kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah memakai semuanya digital ya. Kita mau buat order barang semua digital. Sudah shifting ya. Sudah shifting, dan saya mau ke gym, mau order kelas juga semua sudah digital. Jadi semua itu harus ditopang dengan digital infrastructure. Nah, jadinya kalau misalnya menurut saya di Indonesia ini digital infrastructure itu memang sudah booming, tapi masih belum mencukupi. Nah, jadi visi saya untuk Wowrek itu untuk bisa menempatkan banyak edge computing di banyak titik di Indonesia. Jadi bukan semuanya cuman balik ke Jakarta aja, tapi bisa di satu Indonesia di berbagai titik dan di berbagai pulau dan di berbagai kota. Baik, lalu jika dikaitkan dengan kecerdasan buatan atau AI ya, transformasi digital yang ada saat ini seperti apa sih? Artinya, apakah sebetulnya kalau kita berbicara mengenai kesiapan ya, apakah kita sebetulnya sudah benar-benar siap ya? Bukan hanya dari infrastruktur digital ya, tapi juga mungkin dari sisi SDM-nya. Bagaimana Anda melihat ini? Nah, ini kalau misalnya AI ini kan memang industri yang sangatlah baru gitu ya. Ini bukan cuma di Indonesia doang, tapi di luar juga masih banyak yang meraba-raba, masih banyak yang investasi juga masih belum tahu gitu gimana. Jadi ya menurut saya sama juga sih dengan di Indonesia ini. Tapi itu tidak bisa diabaikan. Soalnya kedepannya saya lihat ini memang AI itu bukan cuma transform kita punya industri, tapi bisa transform kita punya kehidupan sehari-hari juga. Baik, lalu tantangan terbesar ya dalam pembangunan infrastruktur digital di tanah air, lalu juga dikaitkan dengan AI. Sejauh ini tantangan yang sangat amat berat dihadapi ini sebetulnya seperti apa sih? Atau mungkin kalau kita berbicara tantangan tentunya kan ada peluang juga. Nah, mungkin boleh dijelaskan. Ya, mungkin kalau misalnya kita start dari sisi infrastruktur gitu ya. Kalau misalnya dari sisi jaringan, memang saya lihat sendiri di Indonesia itu sudah mulai menguat.
jaringan sudah mulai membaik dan jaringan-jaringan itu bukan semuanya cuman balik ke Jakarta aja, tapi sudah banyak di pulau-pulau lain juga sudah ada jaringan yang sudah mulai kuat gitu. Nah, nomor dua biasanya AI ini yang paling banyak itu pakai daya sumber tenaga listrik itu paling banyak pakainya. Nah, jadinya bukan cuma di Indonesia aja, tapi di luar juga ini menjadi satu challenge yang paling tinggi gitu ya untuk menyediakan tenaga listrik yang banyak untuk AI training. Nah, jadinya kalau saya lihat sendiri di Indonesia sudah mulai banyak data center development yang maupun itu dari hyperscaler maupun itu local data center yang sudah mulai membangun infrastruktur yang untuk bisa menopang AI infrastruktur ini. Jadi that's a good thing. Ya, cuman aja menurut saya juga itu juga bisa-bisa masih kurang gitu ya. Soalnya again balik-baliknya itu daya sumber listrik yang harus dikembangkan juga dari negara. Oke, lalu membahas mengenai kebutuhan untuk bandwidth yang tinggi begitu ya. Ya. Sejauh ini bagaimana nih peran dari WOWREC untuk bisa turut memenuhi kebutuhan untuk bandwidth yang tinggi, lalu juga kita lihat ada latensi yang rendah dan juga komputasi kinerja tinggi yang memang kalau kita lihat ini berbasisnya AI begitu ya. Bagaimana WOWREC ini bisa memenuhi segala kebutuhan ini? Nah, kalau misalnya mengenai bandwidth atau jaringan di Indonesia di tanah air ini, memang saya lihat sudah banyak perkembangan pesat ya. Kalau kita lihat sendiri di kita punya mobile phone atau di rumah gitu, internet bandwidth juga sudah mulai memadai gitu. Tapi terus terang saya juga lihat bahwa itu masih belum mencukupi ya. Mungkin dalam 3-5 tahun mendatang itu harus digeber, lebih kencangin lagi gitu ya. Soalnya masih banyak aplikasi-aplikasi AI atau aplikasi-aplikasi yang akan datang itu yang masih belum kelihatan. Dan kalau misalnya nggak ada infrastruktur ini yang untuk memadai untuk deliver ke end user, itu bisa-bisa ya tidak tercapai gitu ya. Nah, kalau misalnya dari WOWREC sendiri, kita punya visi itu masih sama yang tadi saya bilang. Saya bilang itu kita mau membangun edge computing dan edge data center di banyak titik di Indonesia. Soalnya menurut saya ke depan banyak aplikasi-aplikasi maupun aplikasi konvensional atau aplikasi AI itu yang butuh lebih dekat untuk ke customer-nya gitu ya. Jadi misalnya contoh ada customer di Bali, Denpasar yang butuh server atau butuh aplikasi yang untuk hanya orang Bali saja, ngapain gitu mesti taruh di Jakarta gitu kan, latensinya kan lumayan bisa berapa puluh milisecond gitu. Kalau misalnya ditaruh di Bali sendiri bisa lebih cepat gitu. Baik, kalau dari WOWREC sendiri apakah saat ini sudah mengadopsi atau memperkenalkan ya, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan edge computing. Nah, bagaimana dari WOWREC sendiri terkait dengan pengadopsian atau sistem begitu yang berkaitan dengan edge computing, lalu juga mungkin dari GPU cloud, sejauh ini seperti apa sih? Ini kan kaitannya pasti erat juga dengan AI, lagi-lagi soal AI gitu. Iya, betul. Sebenarnya kita sudah membangun beberapa titik dan beberapa edge data center. Sudah semenjak dari tahun 2010 ya gitu ya. Jadinya untuk deliver edge computing, sekarang apa yang kita harus lakukan itu cuma perlu deploy di lebih banyak titik di Indonesia ini. Jadinya itu memang sekarang untuk hari ini kita sudah ada 6-8 titik. Dan visi saya untuk 2-3 tahun ke depan kita mau ada di 14-15 titik gitu.